Kembali lagi ke seorang Joko Kendil gitu. Iya. Nah kan tadi Mbah sendiri ketika orang menganggap Joko Kendil itu menunggangi macan, padahal di situ tersimpan filosofi dengan pandangan Mbah Darul sendiri gitu kan. Nah sekarang tuh filosofi tentang namanya Mbah. Iya. Namanya kan Joko Kendil. Iya. Nah dalam keilmuan Jawa sendiri gitu dibaca Joko Kendil itu filosofinya apakah ada Pak? Ya ada. Joko itu artinya bujang, kendil itu yang jelek rupa dan dengan bentuk tidak sempurna. Jadi orang lelaku itu biasanya orang yang legan, artinya sendirian, dengan merubah bentuknya yang jelek, dengan penampilan yang buruk, supaya dia itu banyak dihina orang. Dengan dihina orang, dia itu bisa menyempurnakan lakunya. Sekarang gini aja, orang yang banyak mengharam-haramkan tentang hewan, orang apa? Orang yang menganut akidah apa? Coba. Nah, katakan seperti itu ya. Lah padahal apakah hewan itu ciptaan Mbah Buyut, jin atau ciptaan jin? Nah, kalau kita tuh mengharamkan, kita membenci, apakah tidak sama halnya kalau kita tuh membenci Tuhan atau Sang Pencipta itu sendiri? Dan begitu. Kita nggak mau makan nggak apa-apa, kita nggak mau singgolan nggak apa-apa. Tapi jangan dihujat hewan yang dianggap najis, yang dianggap haram itu jangan. Karena sama yang menciptakan dia juga sama dengan yang menciptakan kita. Nah, maksudnya begitu loh. Ya mungkin dari situ mirisnya Nusantara kita itu mungkin bisa dikatakan kehilangan jati diri juga ya Pak. Nah memang sengaja utamanya orang Nusantara ini kalau bisa itu mau dihilangkan dari jati dirinya. Nah oleh siapa? Ya termasuk penjajah itu tadi. Lah penjajah apa? Ya penjajah akidah itu tadi. Ya, makanya kita itu membicarakan tentang apa? Kalau urusan Jawa, tetap kita itu disesat-sesatkan, direndahkan. Iya. Kalau perlu ngomong seperti ini, laporkan ke MUI supaya ditangkap. Seperti itu. Nah urusannya itu apa? Gitu loh. Apakah mereka itu Tuhan? Oh yang punya agama loh, nggak apa-apa. Diam-diam saja. Nah kita yang mengerjakan agama kok kita itu ribut. Gitu loh. Perbedaan ya wajar loh. Justru di situ keindahannya gitu. Nah mestinya disitulah keindahannya mestinya. Kalau saya gini, seandainya saya sudah sering kali saya sampaikan, seandainya dengan melakukan akidah itu jaminan surga. Malah saya tak tekuni sendiri, jangan sampai ada orang yang nganut. Supaya apa? Biar saya itu tempat di surga yang paling lebar. Iya. Kalau orang semua masuk situ, kalau surganya nanti umpel-umpelan, apa gak sumuk? Nah, mestinya gitu. Malah saya itu beneran kalau ada, karena yang saya ikuti, yang saya jalankan ini baik dan ini adalah pahalanya nanti surga. Mendingan orang lain jangan dengar malah. Jangan dengar, tak lakonane dhewe. Makan sendiri. Malah makan sendiri malah enak. Nah, mestinya gitu. Apalagi besok ada bidadari 40. Iya. Malah jangan sampai ada orang yang lain tahu malah. Mestinya seperti itu. Kebaikan tuh gini loh, kebaikan tuh dikerjakan dengan baik. Barangkali ada orang lain yang mau tiru, diajarkan. Gak usah kita tuh memaksa-maksakan. Nah, kalau orang yang memaksakan tuh barang laku apa barang nggak laku, gitu loh. Kalau barang laku itu nggak usah dipaksa-paksakan, dibeli orang. Kalau barang nggak laku itu harus dipaksa-paksakan, harus dilabeli yang baik-baik. Nah kita lupa kadang-kadang itu ada racun yang dimerki madu. Makanya banyak orang yang mabuk karena racun. Gitu. Nah itu Mas, katakanlah kan di sini mayoritas Islam gitu Mas. Yeah. Menurut pandangan Mbah Darno sendiri dengan kerusakan, katakanlah kehilangan jati dirinya asli Nusantara itu, apa itu karena tujuan oknum dari mayoritas itu, apa emang kayak gimana gitu?
menurut Mbak? Ya, kalau saya satu oknum, dua itu memang sudah menjadi jongkonya jagat. Jongko itu ramalan jagat di Nusantara ini. Tapi saya masih yakin jongko itu pasti berlaku. Karena di penghujung akhir nanti, bukan penghujung, nanti di suatu saat, ya, karena ini juga ramalan orang yang saya anggap sakti di Nusantara ini. Dia menyebutkan bahwa besok ini kalau sudah masuk zaman elo, ya, Cina Londo kari sak judo, wong Jawa kari separo. Jadi walaupun begitu orang Jawa ini nanti juga masih ada yang mengikuti ajaran luar. Tapi nanti orang luar ini tinggal satu judo, artinya tinggal satu pasang yang mengikuti itu. Nah, sekarang dibandingkan satu pasang dengan separuh Nusantara ini kira-kira menang di. Dan pada akhirnya ajaran-ajaran seperti ini saya yakin pasti akan kembali dan tidak akan laku lagi di sini. Yes, apapun dalilnya, apapun alasannya, suatu saat pasti ini akan terjadi dan kita akan kembali ke ajaran Nusantara, akan kembali ke ajaran Budi lagi. Kebangkitan Nusantara itu akan segera muncul dan akan segera terjadi. Nah ini kembali lagi ke seorang Joko Kendil gitu. Nah kan tadi Mbah sendiri ketika orang menganggap Joko Kendil itu menunggangi macan, padahal di situ tersimpan filosofi dengan pandangan Mbah Daru sendiri gitu kan. Nah sekarang tuh filosofi tentang namanya, Mbah. Namanya kan Joko Kendil. Nah dalam keilmuan Jawa sendiri gitu dibaca Joko Kendil itu filosofinya apakah ada, Mbah? Ya ada. Joko itu artinya bujang, kendil itu yang jelek rupa dan dengan bentuk tidak sempurna. Jadi orang lelaku itu biasanya orang yang legan, artinya sendirian, dengan merubah bentuknya yang jelek, dengan penampilan yang buruk, supaya dia itu banyak dihina orang. Dengan dihina orang, dia itu bisa menyempurnakan lakunya. Itulah, itu filosofi Joko Kendil. Ya. Nah, artinya gimana? Artinya kita itu jangan memandang casing, jangan memandang penampilan. Belum tentu penampilan itu sesuai dengan hatinya, gitu loh. Nah, kita itu memang dikecoh dari penampilan. Makanya ya kembali lagi, orang yang menawar-nawarkan barang yang tidak bagus itu pasti dibungkus dengan pakaian yang bagus. Yang bagus banget. Ya, supaya apa? Supaya tetap laku. Tapi nanti akhirnya orang kalau sudah bosan ditinggalkan itu. Pasti. Jadi itu filosofinya Joko Kendil itu ya. Jadi Joko artinya itu walaupun punya istri, dia berusaha untuk membujang lagi atau menyendiri. Dengan sendiri dia akan menuju ke tujuan hidup itu atau sampurnaning dumati, kasampurnaning dumati. Nah, Kendil biasanya itu dia nggak pernah menampilkan dirinya tuh pakai celana jeans, kaos street, lalu berminyak wangi. Nggak mungkin orang yang spirit itu nggak seperti itu. Malah seandainya dia itu kalau malam nggak kedinginan, kalau siang nggak kepanasan, malah nggak mau pakai baju. Supaya apa? Dia tuh selalu tahu nikmat Tuhan itu loh. Berarti merasakan dia itu hidup. Kalau masih merasakan sengatan panas matahari, berarti dia masih hidup. Kalau merasakan dinginnya malam, dia masih hidup. Kalau merasakan digigit nyamuk gatel, berarti dia itu masih hidup. Ya itulah letak hu itu atau Tuhan. Gitu. Makanya berarti dengan jalan inilah Tuhan masih bersama kita, belum lepas. Nah, maka dengan itu, dengan cara lelaku itulah menuju jalan yang serupa dengan jalan Tuhan. Itu Joko Kendil. Gitu. Kalau kita pakai baju dinginnya malam nggak bisa merasakan, panasnya matahari nggak bisa merasakan karena pakaian yang membalur kita. Kita itu hidup tapi hakikatnya mati. Kalau orang Jawa yaitu sendiran ini batang urip. Ya, batang urip itu orang yang tidak bisa merasakan orang lain, sudah kehilangan rasa itu. Nah, dengan orang lelaku pakai pakaian comang camping dan lain sebagainya,
Begitu dia melihat orang yang lebih compang-camping dari mereka, langsung dia nolong. Tapi kalau kita selalu pakai pakaian bagus, ya pakaian yang tidak ditembus oleh panas matahari dan tidak ditembus oleh dinginnya alam, nggak bisa merasakan orang lain menderita, itu nggak bisa. Gitu. Nah, itulah filosofi Joko Kendil. Makanya setiap orang laku, setiap orang lelono itu pasti pakaiannya seperti itu. Nah, dengan dia dihujat seperti orang gila, dianggap orang yang tidak berguna, dia itu artinya lepas dengan urusan manusia itu. Karena orang itu yang berpenampilan bagus, dengan berpenampilan sok alim, sok pintar, itu malah urusannya dengan orang itu malah banyak. Malah ruwet. Ya saya sendiri itu loh. Gitu. Jadi tiap hari itu bergelut dengan urusan masalah orang. Kalau nggak orang sakit, masalah rumah tangga. Kalau nggak masalah rumah tangga, masalah orang jualan yang nggak laku. Malah ruwet toh. Kan lebih enak Joko Kendil itu. Dia kemana saja aman, karena sudah dianggap orang gila, orang yang nggak waras. Mau tidur pinggir jalan ya aman, mau tidur di gubuk ya aman, karena sudah dianggap orang yang tidak waras. Nah, dia lebih suci mereka daripada saya tujuannya. Gitu. Kalau dia itu dikir memang beneran dia sudah berjalan. Sekarang saya Pak berjalan 5 kilo pakai sepeda motor. 5 kilo itu saya hanya bisa menembus berapa kali? Lah kalau jalan kaki ribuan kali. Iya, apakah nggak lebih banyak zikir mereka daripada kita? Lah kok kita sombong? Mau mereka selalu berzikir dengan Tuhan. Lah dia zikirnya cuma misui, cuma mencaci maki, mencemooh, itu zikirnya malah. Makanya hati-hatilah, ngerem kalau mau menghujat orang atau mau mengira orang itu jelek, rem lah, introspeksi, ditahan. Ya, apakah saya sudah bisa melakukan seperti orang itu, gitu loh. Kalau enggak usah. Setiap manusia mempunyai tujuan masing-masing. Dan kalau bisa besok mati, dia juga nggak merebut tempatmu. Gitu. Nah itu nggak usah kita itu kepo. Ya, nggak usah kita itu sirik. Percuma. Kalau kita melakukan kebaikan itu belum tentu kalau baik. Nah, apalagi kalau sudah menghujat orang lain, apakah menambahi dosa kita? Nah itu mungkin yang dikatakan Mbah tuh salah paham karena dia menganut paham yang salah. Nah itu. Terus biar nggak salah paham dan berhentilah mengikuti paham yang salah. Nah, itu. Nah itu bahkan mungkin saya menilai sendiri dengan pandangan Mbah Darno itu sangat mencerminkan apa yang kita kenal tentang Jawa, yang adiluhung, toto kromo dan lain-lain, dengan pandangan Mbah sendiri yang barusan saya dengar itu sangat mencerminkan gitu Mbah. Nah ini menurut Mbah lagi sendiri nih, bagaimana caranya tuh Mbah supaya intinya tuh di Nusantara itu tuh kembali lagi dengan akidah, katakanlah akidahnya orang Jawa dengan budi luhung, toto kromo dan lain-lainnya itu tuh Mbah. Ya kita itu masih belajar ya, bukannya aku sendiri bukan mengatakan aku sempurna, tapi aku masih berusaha untuk melakukan budaya atau agama Budi itu. Nah, ajaran agama Budi adalah adiluhung, toto kromo, sopan santun, andap asor. Itu masih belajar. Nah, supaya kita seperti itu, makanya coba mulai sekarang. Ya, jangan hidup itu untuk makan, tapi beralihlah makan itu untuk hidup. Terus yang kedua, karena kita diajari setiap agama, setiap kepercayaan itu kita tuh sebenarnya diajari untuk tirakat. Dalam arti tirakat itu mengolah rasa. Ya, coba kita tuh berusaha untuk jangan melihat orang yang kaya, melihat orang yang kekurangan. Supaya rasa kita itu hidup. Ya,
belajarlah dari kekurangan orang itu supaya hatimu itu merasa penuh. Jangan melihat orang yang selalu penuh, maka kamu akan kurang terus. Gitu. Jadi belajar itu jangan belajar pada orang yang semuanya terpenuhi. Belajar dari semua orang yang belajar ke orang yang semuanya kekurangan. Lah, orang yang kekurangan itu bukan berarti dia itu setiap hari menyesal. Ya, karena dia dengan kekurangan itu dia mengandalkan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, sehingga dengan kekuatan inilah saya manfaatkan supaya besok saya nggak kurang. Gitu. Nah, perbedaannya gini, orang yang banyak kekurangan dengan orang yang banyak kelebihan, sama-sama umur 40 tahun atau sama-sama umur 50 tahun. Orang yang 50 tahun karena banyak kekurangan, dia mengandalkan kekuatan ini untuk mencari kebutuhan itu. Kekuatannya masih kayak apa? Sehatnya kayak masih apa? Orang yang semuanya terpenuhi umur 50 tahun kayak apa? Kayak pitik potong. Kan itu. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa kita itu kehilangan rasa atau rasa kita mati. Ya, dengan mati rasa maka orang itu nggak lama hidup di dunia ini. Bisa menikmati juga. Ya, karena seolah-olah dunia inilah akhir dari perjalanan hidup itu, seolah-olah begitu. Jadi dia membicarakan surga nanti, tapi yang dinikmati surga di dunia ini. Lah dia lupa, maka begitu dia masuk ke dalam air tenggelam, lain dengan yang kacang masih ada kulitnya, masih terlindungi. Padahal nilainya kalau dijual antara kacang dengan kulit tetap mahal kacangnya. Tapi begitu dia tercebur dalam air, yang paling mahal kulitnya. Gitu loh. Itu miris lah kalau diingat-ingat lagi. Nih terakhir nih tentang beliau gitu, tentang Joko Kendil itu. Mungkin pesan juga untuk teman-teman supaya kita itu tidak terlalu terbawa arus, katakanlah satu orang menghujat jadi kita itu tiba-tiba punya rasa ingin menghujat juga. Nah ini pandangan apa yang bisa kita ambil gitu mah dari kejadian Joko Kendil ini gitu, apa pelajaran bukan pandangan. Gini, orang yang sudah terlanjur menghujat ya mudah-mudahan diberikan kesadaran oleh Tuhan ya supaya dia nanti bisa masuk ke dalam rasa itu. Bagi orang-orang yang sudah mempunyai rasa ya mari kita itu dukung. Yang penting orang yang lelaku, orang yang mengelalang buana itu tidak membuat kerusakan di alam ini. Itu siapa tahu dengan ramalan bahwa di tahun 2022 akan ada fenomena alam yang mengerikan. Akan banjir di mana-mana, gempa dan lain sebagainya. Siapa tahu dengan dayanya orang yang lelano itu sehingga apa yang diramalkan itu tidak terjadi. Siapa tahu? Karena seorang itu. Ya, karena seorang itu. Jadi kita tuh positif aja. Ya semua orang-orang yang ahli dzikir, mungkin dayanya orang-orang yang ahli dzikir juga mereda masalah ini. Pokoknya kita tuh positif gitu loh. Nggak usah negatif. Terus bagi kita sendiri karena kita itu kepribadian mempunyai kepribadian orang Jawa. Ya, mari kita junjung tinggi budaya Jawa ini supaya budaya kita itu enggak ditindas oleh budaya orang luar. Dikerdilkan lah ya, dikerdilkan. Memang sekarang itu saya itu kadang-kadang juga heran kok. Saya lihat mukanya itu ya muka Jawa, hidupnya juga di Jawa, tapi setiap ada orang Jawa itu melakukan apa kok? Dia itu kebakaran jenggot itu sebabnya apa? Langsung negatif gitu ya. Iya. Kenapa kok seperti itu? Kalau nggak percaya dengan budaya Jawa, pergi dari Jawa ini loh, jangan pernah menginjak. Kalau kamu itu menganggap negara orang lain itu bagus, budaya orang lain bagus, pergi ke sana. Kalau sudah itu tahu bagus. Ya, atau kalau mati di negara sana itu jaminan surga, pergi ke sana jangan di sini karena Jawa itu tempatnya neraka. Bagi mereka, tapi kalau saya Jawa inilah surga. Surga ini. Ya.
Kalau sudah nggak nyaman di sini dengan perilaku orang-orang Jawa, dengan agama-agama orang Jawa, pergi saja. Nggak usah nongol di sini, ya, nggak usah nompleng hidup di sini.